Assalamualaikum, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung di ruang Zoom kita pagi hari ini. Hmm, Oke, sudah hadir di sini ada teman-teman kita sedang bergabung. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak, siapa nih? Pak Gio, Mas Gio, Trio Motor. Selamat pagi. Pagi. Semoga sehat selalu hmm. ya Mas ya. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Sudah bergabung juga Pak I I ISK Iskandar, apa siapa ini namanya, Pak Is ya. Selamat pagi Pak, selamat bergabung. Selamat pagi Ibu Asri Pertiwi yang sudah bergabung. Oke, baik, semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita insya Allah akan ngobrol bareng, akan seru-seruan bareng nih di pagi hari ini ya untuk ngobrolin tentang family business ya teman-teman semua. Baik, semoga sehat selalu semuanya. Selamat pagi Ibu, Bapak semua yang sudah bergabung di pagi hari ini, hari Sabtu ya, Mbak, Sabtu pagi. Oke, siap. Suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu semua yang ada di Zoom, izin konfirmasi. Aman ya, aman. Boleh ketik angka 1 di kolom chatnya kalau sudah jelas terdengar di eh, kolom Zoom-nya teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Oke, boleh yang memungkinkan dibuka apa layar Zoom-nya? Kita bisa berinteraksi langsung, saling tatap muka melalui room virtual kita pagi hari ini. Ada Bu Asri sudah on cam, sudah cantik sekali. Ada Ibu Maria, ada Ibu Ratna. Terima kasih sudah membuka kameranya. Dan teman-teman semua, selamat mengikuti acara hari ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama. Oke. Baik, izin saya mulai teman-teman semua di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Insya Allah semangat terus ya teman-teman semua. Di Sabtu hari ini, insya Allah kita akan ngobrol bareng bersama narasumber kita yang sudah sangat tidak sabar untuk sharing ilmunya gitu ya bersama kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga mendapatkan berkah dan manfaat untuk hari ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kita semua, teman-teman yang tertarik nih, yang antusias dalam bidang family business gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seru, tapi berbobot terkait dengan communication gap yang ada di family business. Oke, baik semuanya. Izin nanti boleh langsung
teman-teman bisa tangkap maknanya dan disimpan pertanyaannya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, kami akan buka juga ruang diskusi terbuka untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita kenalkan dulu. Saya putarkan video teman-teman semua yang dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha tapi tidak dilanjutkan oleh anak-anaknya atau keturunannya. Mayoritas hilang di tengah jalan. Apa permasalahannya? Mereka berpikir, oh ini masalah finansial, masalah strategi bisnis, tapi ada masalah-masalah lain. Inilah yang harus kita bahas karena usaha yang telah dilanjutkan ini yang terputus di tengah jalan. Coach Uwi, Miss Uwi akan menjelaskan hasil research untuk program-program untuk mengatasi masalah ini agar usaha Anda bisa diteruskan oleh keluarga hingga beberapa keturunan untuk membangun Indonesia Emas 2045. Pagi. Baik, terima kasih Pak Ari yang sudah memberikan sambutan untuk kita menuju ke pembicara kita. Jadi pada hari ini saya Weni akan akan bareng-bareng nih saya membersamai seorang coach, seorang researcher yang memang sudah sangat concern di bidang family business yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, baik kita sambut teman-teman semua Coach Uwi yang merupakan family business researcher. Beliau research fokusnya di family business sustainability. Ya, saya kenalkan dulu, Coach Uwi ini adalah seorang yang dulu berkuliah atau mengalami pendidikan di ITB, lalu di S1-nya, lalu Leiden University di Netherlands, lalu beliau juga sekarang saat ini sedang melakukan studi di University of Malaysia, Northern University of Malaysia. Lalu beliau adalah Culture Transformation Tools by Barrett Center USA untuk certification-nya. Beliau juga sudah mengambil sertifikasi di Strength Coach by Gallup, lalu Transformational Leader by Chartered Management Institute UK, Kompetensi Assessor by BNSP, dan Culture Specialist by BNSP untuk certification-nya. Masya Allah, keren banget. Lalu beliau Coach Uwi ini, Coach Dwitia ini juga memiliki experience work-nya nggak main-main, ini di perusahaan multinasional yaitu Astra International dan General Electric Finance Indonesia. Saat ini beliau, Coach Uwi atau Coach Dwitia, memiliki roles atau peranan sebagai Vice President of ESQ Group. Lalu beliau juga Presiden of ESQ Business School atau UAG University, CEO of ESQ Malaysia, lalu Solution Director of ACT Consulting International, Compliance Director of ESQ Tours and Travel, dan yang terakhir, beliau adalah lecturer in the area of family business, leadership, organization development, dan culture transformation. Oke, kita boleh beri tepuk tangan, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Coach Uwi. Oke. Assalamualaikum, apa kabar Wen? Alhamdulillah. Kabar Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah ketemu lagi kita di setiap Sabtu pagi ya, ngobrol santai tentang bisnis keluarga. Dan sepertinya di sini hadir juga sahabat-sahabat kita yang hadir di minggu lalu pada waktu kita membahas tentang strengthening the foundation of family business. Masya Dan Allah. hari ini kita dapat inspirasi yang baru tentang communication gap. Siap, Bismillah ya Coach ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai teman-teman semua terkait dengan communication gap. Oke, kita mulai aja obrolan kita pagi hari ini ya Coach ya. Ya. Boleh ya Coach ya. Oke, teman-teman semua, saat ini kan kita lagi concern ngobrolin untuk communication gap ya Coach Uwi ya. Iya. Nah,
Kalau menurut Coach Uwi nih, kenapa sih Coach hal ini, communication gap ini, topik ini nih penting banget untuk kita bahas di pagi hari ini nih Coach? Oke. Weni, Weni di keluarga ada berapa orang saudara? Saya 2 orang Coach kebetulan. 2 orang. Hmm. Oke, selama Weni dari kecil sampai dewasa, sering nggak berantem? Wah, jangan ditanya. Oke ya. Iya Padahal Coach. Weni lahir dibesarkan sama-sama ya, Weni kan beda usianya nggak lebih ya, nggak jauh Betul, ya. betul Oke, Coach. Mm-mm. seberapa sering Weni mengalami perselisihan dengan kakaknya Weni ya, Kakak, betul. kakaknya Weni, karena itu masalah salah paham aja. Seberapa sering sih? Sering ya Coach ya, sering banget ya. Padahal kecil gitu Mm-mm. ya, pasti sering sering jadi satu masalah yang kok jadi besar banget gitu ya. Padahal masa sepele gitu kalau kita lihat-lihat lagi di masa sekarang gitu ya. Sekarang, oke. Nah, terus kalau Weni di kantor atau Mm-mm. di UAG, Betul. sering nggak Weni mengalami situasi salah paham dengan rekan-rekan sekerja? Yes, kadang-kadang kita suka salah paham Coach. Oke, Betul. kadang-kadang atau sering? Sering. Sering ya. Sama teman kantor kita suka mengalami salah paham, Betul, sama betul. kakak kita suka mengalami salah paham. Bayangkan sekarang kakaknya itu adalah teman sekantornya Weni. Hmm, wah, wah. Bisa-bisa yang di rumah ke bawah ya Coach ya. Oke, gitu ya. Itu Hmm. bisa jadi sebenarnya urusan rebutan kamar mandi di rumah karena salah paham, tapi kebawa sampai ke kantor, pas ketemu kalau sekantor Weni sama kakaknya bisa kebawa di urusan pekerjaan juga. Kerjaan. Iya, bisa Atau banget. sebaliknya, Mm-mm. masalah komunikasi yang Weni hadapi sebenarnya adalah urusan kerjaan, tetapi kebawa sampai ke rumah. Nah, Karena kalau kita ingat diskusi kita minggu lalu, family business itu menggabungkan antara keluarga dan bisnis. ya Dan betul. seringkali kita itu tidak bisa membedakan sebenarnya ini adalah permasalahan kita di kantor atau di bisnis atau permasalahan kita di rumah. Ya, Kedua hal itu tidak menutup kemungkinan sering bercampur aduk. Nah, oke. disinilah kemampuan kita untuk mengelola komunikasi di dalam bisnis keluarga itu menjadi penting. Mm-mm. Kalau tadi Weni sampaikan gitu ya bahwa salah satu research fokus saya adalah tentang keberlanjutan bisnis keluarga. Baik. Karena kita udah bahas ya minggu lalu, karena bisnis keluarga ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian. Yes. Hampir lebih dari 70% perekonomian Indonesia, bahkan dunia, Mm-mm. itu dipengaruhi oleh bisnis Bisnis keluarga. keluarga, betul. Jadi kalau bisnis keluarganya berlanjut atau sustain, Mm. maka dia berdampak positif terhadap ekonomi dan juga terhadap masyarakat sekitar. Ya. Dan salah satu faktor yang membuat bisnis keluarga itu sustain atau tidak, atau berlanjut atau tidak, adalah proses suksesi kepemimpinan. Ya. Dan banyak sekali riset yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi suksesi itu atau keinginan generasi penerus untuk melanjutkan bisnisnya itu adalah dipengaruhi oleh pola komunikasi yang terjadi di dalam bisnis keluarga tersebut. Oke. Mungkin saya izin share screen ya, Wen. Ya, silakan Coach. Jadi saya ingin berbagi eh, riset-riset yang menjelaskan tentang bisnis keluarga ini. Sebentar. Oke. Nih ya. Dia mengatakan bahwa kita punya perbedaan generasi di dalam bisnis keluarga. Ya. Gen X, Gen Y sekarang sedang dalam masa transisi ya. Gen X seperti saya, usia 40-an. Gen Y usia 30-an.
saat ini sedang dalam proses take over the baby boomers ya, usia 50-60 ke atas. Oke. Dan sebenarnya ada isu di dalam bisnis keluarga pada saat Gen X dan Gen Y itu mulai mengambil alih kepemimpinan dari para baby boomers. Namun itu tidak banyak dibicarakan di dalam media ya, nggak banyak orang mengambil perhatian. Iya, Kita sekarang kan lebih banyak hal yang seru ya yang masuk di dalam media gitu. iya, iya, iya. Nah, banyak orang atau banyak bisnis keluarga yang tidak menyadari pentingnya membangun komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang produktif sebagai bagian dari kesuksesan bisnis keluarga. Oke. Jadi bahwa kesuksesan tadi kan bisnis keluarga itu harus berlanjut. Salah satu agar bisnis keluarga berlanjut itu adalah suksesi yang berjalan dengan baik. Mm-mm. Dan 3 faktor yang mempengaruhi suksesi yang berjalan dengan baik itu adalah pola komunikasi, Oke. perencanaan, dan pendidikan. Bagaimana kita menyiapkan pendidikan generasi penerus, bagaimana kita merencanakan siapa yang akan meneruskan, namun yang paling penting juga adalah pola komunikasi yang kita bangun dengan generasi penerus. Dan Oke. ini seringkali diabaikan sampai situasinya sudah runyam dan tidak bisa diperbaiki. Karena komunikasi yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh atau akan men-trigger terjadinya konflik di dalam bisnis keluarga. Jadi Oke. mungkin kalau ditanya kenapa kita harus bicara tentang communication gap gitu ya di dalam bisnis keluarga, karena komunikasi yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik. Dan konflik itu bisa berdampak terhadap keberlanjutan bisnis keluarga tersebut. Mungkin demikian, Wen. Kurang lebih ya, kenapa kita membahas tentang communication gap di dalam bisnis keluarga. Baik, 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 baik. Oke, Coach Uwi. Wah, ternyata memang sepenting itu ya. Kita harus bahas bisnis keluarga karena tadi Coach Uwi sampaikan bahwa kalau misalnya kita miskom gitu ya, akan terjadi kondisinya akan chaos, akan runyam tadi Coach Uwi bilang dan konfliknya terjadi, kita nggak bangun komunikasi yang baik, terus terjadi konflik dan mungkin bahkan jadi sumber untuk hancurnya sebuah bisnis keluarga. Ini menarik nih Coach nih. Tadi gimana sih Coach kita tahu nih sebagai owner atau sebagai second generation dari sebuah bisnis keluarga, kondisi komunikasi kita, kesehatan komunikasi kita di lingkungan family business kita nih Coach. Oke. Banyak tools ya yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk melihat sumbatan komunikasi di dalam bisnis keluarga. Karena kembali lagi pembahasan kita minggu lalu bahwa kalau di dalam bisnis keluarga, family itu adalah ciri khasnya harmoni, cinta, kasih sayang gitu ya. Betul. Sehingga kalau ada ketidaksetujuan, ketidaksukaan, demi menjaga harmoni, cinta, dan kasih sayang, anggota keluarga itu cenderung menyimpan. Sampai kemudian ada sebuah situasi yang men-trigger, akhirnya itu keluar dan mengakibatkan konflik. Nah, itu kenapa juga, Wen, kalau boleh cerita sedikit ya. Yes. Di sini ada inventornya nih, Dr. Asri ya. Dr. Asri meng-create sebuah survei atau metode assessment yang Dr. Asri sebutkan dengan Family Business Health Index, yaitu mengukur kesehatan bisnis keluarga untuk mengetahui di mana sumber sumbatan komunikasinya. Jadi kalau saya boleh jelaskan, kita akan bahas tentang Family Business Health Index karena itu adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan komunikasi di dalam bisnis keluarga. Tapi pagi ini saya siapin nih quiz simple yang Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom boleh jawab atau merating Bapak Ibu dari pernyataan-pernyataan yang saya berikan. Nah, Bapak Ibu boleh kasih skor antara 1 sampai 5. baik. Sejauh mana Bapak Ibu tergambarkan di dalam pernyataan yang saya sampaikan di layar. Gitu ya, Wen? Jadi ini Siap. hanya teaser gitu untuk tahu Oke. kayaknya I need some help gitu ya. Ya. In terms of my communication in my family business. Tapi kalau mau lebih komprehensif,
bisa menggunakan Family Business Health Index bersama Dr. Asri. Siap. Jadi ini contoh ya pertama. Seringkali kalau kita berkomunikasi dengan anggota keluarga, suasananya tuh tegang, penuh kehati-hatian dan cenderung kurang lancar. Oke. Jadi penuh kehati-hatian itu kalau kita mau menyampaikan A, kita lihat-lihat sikon dulu nih. Oh, Lihat-lihat moodnya dulu nih. Dan baru ngomong satu kata udah dijawab brebet lah gitu. Suasananya tuh tegang. iya iya Belum iya. apa-apa udah tegang. Iya. Kalau ngomong itu harus hati-hati. Mm-mm. Dan seringkali apa yang ingin kita sampaikan 10, kita hanya menyampaikan 2 atau 3. Oh, Nah, oh, gitu. apakah ini menggambarkan situasi di bisnis keluarga Bapak Ibu sekalian? Kalau iya, 5 sangat menggambarkan, kalau nggak pernah 1. Ya. Nggak perlu dikumpulin, Wen. Jawabannya ini sebagai self reflection aja ya, Bapak Reflection, Ibu yang iya. ada di sini. Dicatat Oke. di dirinya sendiri-sendiri nih, Bapak Iya. Ibu silakan. Kalau Weni kira-kira di mana nih, Wen? Saya kayaknya kadang di 4, kadang di 3 nih, Mbak. Kadang di 4, kadang di 3 ya. Oh, Oke. Mas Gio udah tulis di chat 3. Berikutnya nih ya, Wen. Oke, Coach. Perselisihan dan perbedaan pendapat balik dulu. Dalam keluarga mempengaruhi keputusan-keputusan dalam meeting atau penyelesaian permasalahan. Ini saya kecilkan dulu ya, saya nggak bisa baca dengan jelas. Oke. Perselisihan dan perbedaan pendapat dalam keluarga mempengaruhi penyelesaian masalah bisnis. Jadi kita punya isu, sebenarnya perbedaan pendapatnya misalnya urusan rebutan kamar mandi lah gitu ya, Wen. Itu kan tidak ada hubungannya dengan bisnis gitu. Itu adalah sifatnya adalah konflik atau perbedaan pendapat dalam keluarga, Iya. tetapi ternyata itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bisnis. Wah. Sangat sering terjadi atau tidak pernah di dalam bisnis keluarga Bapak Ibu sekalian. Oke. Wah, Bu Ratna 4. sering ya, cukup sering. Oh ini nggak muncul ya layar saya ya. Sekarang layarnya yang bukan yang full screen, Coach. Oke, sebentar, stop share dulu. Oke. Baik, tadi itu ya, teman-teman semua. Boleh. Kelihatan, Wen? Yes, sudah. Oke. Sudah full screen. Kemudian yang kedua, ada isu sensitif mengenai keluarga yang menghambat perkembangan bisnis, namun dibiarkan tanpa penyelesaian. Nah, Jadi nih, misalnya nih, Wen, yes, isu gimana tuh? sensitif mengenai keluarga. Misalnya mengenai ada perceraian di dalam Nah, keluarga, ya. siap. Kemudian perceraian itu kan biasanya menyangkut pembagian harta Ya, betul. dan itu bisa berpengaruh terhadap kekayaan atau aset perusahaan. Yes. Nah, apakah kita membicarakannya dengan terbuka ataukah kita membiarkannya tanpa penyelesaian? Oke. Gitu. Bicarakan atau tidak nih ya terkait dengan Dibicarakan itu ya. atau tidak? Ya, Atau ya. misalnya, Yes. biasanya kan pada waktu biasanya yang sensitif-sensitif itu memang mengenai harta kekayaan ya, Wen? Iya. Kayak tabu gitu dibicarakan ya, Mbak Wi ya. Coach. Iya, betul. Atau biasanya pada waktu kita mengembangkan bisnis, kita menggunakan harta pribadi gitu kan. Oke. Harta pribadi masing-masing saya bersaudara dipakai, dikumpulin untuk bangun bisnis. Ya. Bisnisnya tumbuh besar nih, Wen. Ya. Nah, kemudian tumbuh besar, masing-masing yang sudah menyumbangkan aset pribadinya di awal, sebenarnya kan pengen nanya ya, Iya, iya, iya. harta itu gimana? Tetap jadi harta gue atau jadi harta perusahaan? Akadnya gimana nih gitu. Tapi karena kita sebagai kakak beradik
menghindari isu-isu yang sensitif, Iya. maka itu dibiarkan tanpa penyelesaian. Tapi karena kita tidak terbiasa membangun komunikasi yang terbuka, Nah, atau kita tidak terlatih untuk berkomunikasi dengan cara yang positif dan produktif. Akibatnya isu-isu itu tidak ada penyelesaian. Itu adalah contoh, siap. ya. Lanjut. Banyak kritik dari anggota keluarga terhadap pengelolaan bisnis keluarga, namun tidak disertai masukan yang konstruktif bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jadi ini kalau kita hidup di keluarga para komentator, ya, biasa nonton bola mungkin. Kan kalau komentator bola kan, wah ini harusnya gini, harusnya gitu gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu gambaran misalnya keluarga kita. Kita punya bisnis bareng, Iya. kemudian misalnya yang terlibat aktif mengelola sebagai di manajemen atau direksi adalah 1 atau 2 orang, Iya, yang iya. lain udahlah nggak ngebantuin, pinternya cuman kasih komentar gitu kan. Sebel tuh pasti Iya tuh. harusnya nggak gitu dong, terus ditanya gimana caranya, ya lo pikirin lah gitu. Nah itu kan adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak berjalan baik di dalam bisnis keluarga. Apakah ini tidak pernah terjadi ataukah ini sangat sering terjadi? Silakan direfleksikan ke masing-masing dirinya Bapak Ibu semua ya. Yes. Oke, lanjut ya Wen. Siap, langsung. Kemudian isu keluarga yang sama muncul berulang kali meskipun berbagai upaya sudah dilakukan. Berarti komunikasinya nggak selesai tuh Wen. Iya, masih ada yang Tidak ada mengganjal. penyelesaian. Jadi komunikasi yang menggantung. Hmm. Akibatnya isu yang sama muncul berulang kali. Wah, oke. Nah, ini bahaya nih di dalam bisnis keluarga. Itu lagi gitu ya yang diomongin karena komunikasi produktif yang tidak selesai. Baik. Atau anggota keluarga selalu mengungkit kejadian atau kesalahan masa lalu saat berbeda pendapat atau berinteraksi satu sama lain di masa sekarang. Nah, Kan iya. gara-gara lo tuh dulu, gitu. Lo Kayak jual sering sih, banget nih. gitu Banyak. kan. Iya. Gara-gara lo sih dulu tuh meluncing produk yang gagal. Gara-gara lo sih dulu merekrut si bapak itu jadi direktur, gitu. Oh. Padahal itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan sudah kita sepakati bagaimana mengatasinya. Tapi pada saat di masa sekarang ada kesalahan yang dilakukan atau ada konflik yang lain, Betul. dia akan kembali lagi kepada sejarah. Sejarah. Jadi ahli sejarah nih semuanya nih. Iya, kalau tadi adalah hidup di keluarga para komentator bola ya. Ya, betul. Ini hidup di keluarga yang para ahli sejarah. Bayangkan Wen, kalau itu terjadi sama Weni. Weni Aduh. sih dulu inget nggak tahun 2012 waktu itu kita naik angkot karena Weni terlambat bilang stop, akhirnya kita jalan kaki 1 kilo. Dan sekarang udah tahun 2024. Yang mana itu? Lupa. Cuma dia yang ingat kali ya Coach ya. Saya juga Iya, gimana ya kondisinya ya gitu. iya. Dan itu sekarang terjadi lagi. Kita ketinggalan kereta gara-gara Weni. Sama seperti kejadian tahun 2012. Sebel nggak, Wen? Iya iyalah pasti. Oh berarti Iya. kemarin belum selesai ya kita ya. Iya. Itu juga adalah salah satu bentuk communication gap. Kita mau membicarakan apa yang terjadi saat ini, tapi kita menggunakan contoh dari masa lalu. Dan Lalu. itu menjadi tidak produktif. Baik. Atau keputusan bisnis lebih mempertimbangkan hubungan antar keluarga dibandingkan logika. Gimana Ini tuh? juga adalah salah satu ciri bahwa kita tidak bisa berdiskusi secara terbuka menggunakan logika, berdebat secara open menyampaikan pendapat dan argumen, sehingga kita lebih mempertimbangkan hubungan antar keluarga dibandingkan logika. Itu juga adalah salah satu indikator bahwa kita punya hambatan dalam berkomunikasi. Baik. Ini contohnya Wen, kalaupun Weni tahu itu salah secara logika,
Weni nggak akan menyampaikan secara terbuka. Oh gitu. Ya. Karena Weni khawatir menyinggung perasaan. Ya ya ya. Weni khawatir hubungannya jadi tidak harmonis. Seperti itu. Oke oke oke. Itu berarti Weni punya komunikasi yang baik nggak? Enggak ya coach ya. Enggak. Enggak. Kalau Weni punya komunikasi yang baik, apa yang akan Weni lakukan? Ya kalau tahu itu secara logikanya memang salah ya harusnya disampaikan gitu ya dengan kenyataan yang ada ya coach ya. Betul. Nah, oleh karena itu, tadi kalau Bapak Ibu skor, apa dampak dari komunikasi yang terhambat? Kalau skornya Bapak Ibu itu antara 0 sampai 6, berarti minim konflik di dalam bisnis keluarganya. Tapi kalau 7 sampai 21 kadang-kadang konflik. Kalau 22 sampai 35 konflik berat. Dan ini semua karena komunikasi yang nggak lancar. Kita tidak terbiasa menyampaikan secara terbuka. Pada saat diskusi tidak berlangsung dengan produktif dan konstruktif, menyimpan apa yang ingin kita sampaikan, mungkin terbiasa menggunakan kata-kata yang menyakiti satu sama lain, tidak mampu mengontrol emosi dalam proses komunikasi. Karena situasi-situasi yang tadi saya gambarkan, itu adalah situasi di dalam bisnis keluarga yang memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi. Mungkin kayak gitu, Wen. Kalau Weni, tadi sekali lagi ini hanya tools sederhana pagi ini untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi di bisnis keluarga Bapak Ibu sekalian. Namun, kalau ingin lebih komprehensif menilai kesehatan dari bisnis keluarga, terutama juga aspek komunikasi, bisa menggunakan Family Business Health Index. Baik. Oke, siap. Wah, jadi refleksi ya tadi kan kita tanya gimana sih cara tahu kita tuh dalam komunikasi keluarga sehat apa enggak sih? Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menilai sendiri ya. Tadi scoringnya di mana nih? Di yang paling atas yang sehat itu ya kan? Atas minim konflik atau ya kadang-kadang lah gitu ya. Atau wah, ini udah berat banget nih. Nah, kalau kita udah tahu nih, Coach Uwi, kita udah refleksi tadi ya. Kita udah tahu posisi kita di mana. Terus apa ya kira-kira Coach yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut? Oke. Jadi kalau di dalam bisnis kita mengatur pola komunikasi, maka di dalam keluarga kita juga perlu mengatur pola komunikasi kita, Wen. Oke. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa rambu-rambunya dalam berkomunikasi, di dalam forum apa kita bisa menyampaikan pendapat dan berdiskusi, di dalam forum apa kita tidak membahas tentang bisnis. Nah, oleh karena itu, dari riset yang saya lakukan ada beberapa tips yang bisa kita implementasikan. Baik. Contohnya, di sini disampaikan bahwa membangun komunikasi di dalam family business itu adalah sebuah situasi yang menantang. Karena dia kombinasi antara bisnis, uang, dan dinamika keluarga. Oleh karena itu, kita perlu punya yang namanya family council atau regular meetings. Dan apabila diperlukan, kita melibatkan profesional mediator yang bisa membantu untuk mengatasi emosi-emosi yang disimpan agar bisa disampaikan secara terbuka dengan lebih produktif. Baik. Jadi pertama, kalau di dalam bisnis kita punya business meeting, maka di sisi family kita punya namanya family meeting, family council atau regular meeting. Bisa dilakukan secara mandiri, ya. Atau jika misalnya kita merasa bahwa kita perlu profesional mediator, maka kita bisa mengundang profesional mediator sebagai fasilitator untuk memimpin proses family council atau regular meeting tersebut. Nah, tujuan dari profesional mediator, dia akan menggali dengan teknik ya, biasanya kita gunakan teknik coaching atau teknik facilitating,
Oleh Baik. karena itu kita punya Coach Ida ya, ada Coach Ida, ada Coach Dining, Family Business Coach gitu yang bisa membantu untuk melakukan memfasilitasi family council atau regular meeting. Dan dibuatlah formal structure kalau misalnya terjadi dispute atau terjadi konflik, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik itu. Sama aja kayak di gedung DPR MPR ya. Wow. Kan ada yang kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, mereka punya Nah, sebuah mekanisme diutamakan musyawarah dan mufakat atau bahkan melalui voting gitu. iya. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan. Pertama, ada jadwal meeting dalam bisnis keluarga, bukan membicarakan tentang bisnis, tapi dinamika di dalam keluarga dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis. Itu satu. Baik. Yang kedua adalah jika dirasakan perlu orang luar, maka kita bisa mengundang profesional mediator untuk memfasilitasi proses meeting tersebut. Yang ketiga, perlu ada sebuah rules yang kita bangun bagaimana apabila terjadi perbedaan pendapat atau konflik di dalam meeting tersebut. Dan Baik. oleh karena itu, saya pernah jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya tentang code of conduct ya. Jadi code of conduct itu mendefinisikan Baik. perilaku positif yang disarankan atau diharapkan harus ditunjukkan oleh anggota keluarga agar kita memiliki interaksi yang lebih efektif. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah komunikasi. Contohnya, satu perilaku positif yang harus kita sepakati adalah respect atau saling menghormati satu sama lain. Ya. Dan bagaimana bentuk perilaku saling menghormati satu sama lain banyak. Misalnya, kita udah bikin nih bisnis keluarga, Wen. Yap. Terus ada yang ngomong, kita memotong pembicaraan. Nah, itu nggak boleh tuh. Oh, Karena itu adalah salah satu perilaku yang tidak menggambarkan respect. baik. Atau kita punya bisnis keluarga, family business meeting, kita udah ada kesepakatan, Ya. begitu pulang ada meeting setelah meeting yang tidak diikuti oleh semua peserta meeting. Itu. Bahas hasil meeting yang sudah disepakati dan kemudian membuat perubahan terhadap kesepakatan hasil meeting. Itu juga adalah salah satu bentuk tidak respect di dalam bisnis keluarga. Atau dalam bisnis keluarga, kita lagi family business meeting, kemudian sibuk pegang handphone, browsing Tokopedia, belanja, ya, bukan tidak hadir secara utuh di dalam pertemuan bisnis keluarga itu. Ya. Itu juga adalah salah satu bentuk tidak respect. Jadi kalau kita sepakati, oke, apa code of conduct kita? Oh, respect, kita harus saling menghormati satu sama lain. Maka kita harus sepakat contoh-contoh perilakunya, Wen. Ya. Karena setiap orang bisa menginterpretasikan respect itu dengan cara yang berbeda. Oh, iya Atau betul. nih sekarang, kita punya WA family group kan, WA group family kan biasanya ya, di dalam keluarga. Betul. Nah, salah satu respect apa misalnya? Oh, kalau lagi ada yang share tentang kesuksesan, baru lulus, diterima kerja, menang tender. Salah satu bentuk respect adalah kita mengapresiasi, merespon berita bahagia itu di WAG. Karena kalau ada anggota keluarga kita yang baperan ya Wen, habis dia posting kesuksesannya dia, kemudian dia akan cek info message. Dia akan lihat nih, siapa om, tante, keluarganya yang sudah baca message dia. Yang sudah read. Bisa kan sekarang? Bisa banget. Tapi nobody respon. Wah. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang terhambat. Dia punya ekspektasi diapresiasi, tapi dia posting di grup, ternyata nggak ada yang merespon. Maka di dalam code of conduct, kita bisa kasih contoh. Salah satu contoh respect adalah kalau ada yang posting di family group, maka kita merespon dengan positif sesuai dengan berita yang disampaikan. Oke. Atau
kita di dalam bisnis keluarga Mm-mm. seringkali terlibat om, tante, Ya, sepupu, betul. kakak, adik, Hmm. istri, bahkan mungkin mantan suami ya. Bisa jadi kita bercerai tapi tetap berbisnis bersama. Bagaimana salah satu bentuk respect itu adalah merespon WA Nah, yang dikirim. Itu juga adalah salah satu bentuk komunikasi tuh, Wen. iya, betul, betul. Jadi di dalam Code of Conduct kita jelaskan tema besarnya, tetapi perlu juga kita detailkan dalam bentuk perilaku spesifiknya. Dan itu disepakati di dalam family business meeting atau family council tadi. Gitu Oke, kan. baik. Nah, ini ada yang disebut dengan family code of conduct, Mm-mm. ada yang disebut dengan family constitutions. Nah, Jadi ini dua-duanya mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis keluarga kita. Jadi kalau kita baca di sini, family code of conduct adalah aturan, ekspektasi, do and don'ts yang mengatur perilaku dari anggota keluarga, terutama biasanya bagaimana kita bersikap, bertindak, berkata-kata di dalam family meeting. Ini tadi yang code of conduct yang sebelah kiri ya. ya. Kodenya atau kalimat-kalimat yang kita gunakan biasanya fokus dan eksplisit bagaimana berkomunikasi yang harmonis, ya. Jadi Iya, code of conduct itu spesifik tentang biasanya perilaku positif ya. yang diharapkan pada waktu kita menyelenggarakan meeting keluarga Ya. dan arahnya adalah membangun komunikasi yang harmonis. Meskipun bisa diperluas menjadi hal-hal yang sifatnya operasional. Contohnya, make decision together without drawing in third parties. Kita akan membuat keputusan bersama, diputuskan bersama sebelum kita menyatakan kesepakatan kepada pihak ketiga. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita masukkan di dalam Code of Conduct. Bahkan variasinya bisa jadi kita punya sibling code of conduct. Ada code of conduct antara kakak adik. Misalnya nih, Weni kan sama kakaknya usianya nggak beda jauh. Misalnya, nggak jatuh cinta sama cowok yang sama. Misalnya gitu tuh, Wen. Nggak ngincer gitu. Misalnya, nggak pinjem-pinjeman baju gitu. Kalau gue punya baju, lo nggak boleh pinjem baju gue gitu misalnya. Itu adalah contoh sederhana bagaimana itu juga bisa dibuat variasinya yang disebut kakak adik code of conduct. Nah, sedangkan family constitution itu sama berupa dokumentasi, tetapi dia lebih luas dan lebih filosofis. Dia menceritakan tentang perjalanan bisnis keluarganya dari dulu sampai sekarang, apa budaya-budaya yang harus dibangun, apa harapan atau aspirasi ke depan, termasuk juga apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memastikan masa depan itu tercapai. Bagian dari succession atau siapa yang akan menggantikan pada posisi apa dan kapan itu adanya di family constitution. Atau wealth management. Kita punya aset apa, mana yang boleh dijual, mana yang harus dipertahankan, bagaimana cara menjual, bagaimana cara membagi, itu adanya di family constitution. Kalau kita punya dividen, berapa persen dividen yang akan dibagi kepada keluarga, berapa persen dividen yang akan tetap disimpan di dalam bisnis, bagaimana cara kita berinvestasi, kalau ada investor dari luar, berapa persen saham yang boleh kita jual, itu adanya di family constitution. Oleh karena itu, family constitution mengatur tentang hak, tanggung jawab, values yang bisa diaplikasikan kepada seluruh stakeholder dari family business. Nah, siapa stakeholder? Boleh lihat rekaman diskusi kita minggu lalu. Karena saya bahas tentang 3 circle of family business. Di sana
ada 7 kelompok stakeholder dari family enterprise atau family business. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang minggu lalu belum join sesi kita tentang strengthening the foundation of family business, boleh nanti dilihat rekamannya ada di YouTube-nya Universitas Ari Ginanjar atau ISQ Business School. Saya membahas tentang family business stakeholder. Jadi family business stakeholder, apa hak, kewajiban, tanggung jawab, bagaimana kita akan mengatur, itu adanya di family constitution. Sedangkan family code of conduct itu tentang perilaku positif yang harus kita tunjukkan, terutama di dalam meeting keluarga. Seperti itu. Oke, baik. Berarti coach ini dua-dua ini adalah berupa dokumen ya coach ya? Code of conduct. Betul. Jadi dua-duanya itu berupa dokumen yang harus kita punyai dalam mengelola bisnis keluarga tersebut. Ini mungkin contoh ya, Wen. Yes. Contoh code of conduct yang bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian. Ini bahwa di sini disampaikan harus mendengarkan dengan penuh hormat dan empati. Apa contohnya mendengarkan dengan respectfully dan empati? Ya. Pada saat ada orang bicara, kita nggak main handphone, itu empati. Pada saat orang bicara, Ya. kita tidak memotong, itu respectfully. Oke. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, share your ideas only after fully understanding the other person ask questions to learn more. Jadi kalau ada orang nanya sama kita, kita Ya. pahami dulu tuh pertanyaannya. Sebelum kita buru-buru menjawab dan menjelaskan pendapat kita. Ya. Itu juga adalah salah satu yang diatur di dalam Code of Conduct. Nah, kemudian ini menarik ya di bisnis keluarga ini. Yes. Dia ada namanya listening bear rules. Mereka punya boneka beruang. Baik. Dan pada saat meeting, siapapun yang memegang boneka beruang itu punya kesempatan untuk berbicara 5 menit dan tidak boleh dipotong. Oh, iya, iya, iya. Jadi itu kalau kita mungkin punya Mr. Zero ya, Wen. Ya, Jadi betul. kalau kita meeting keluarga, Mr. Zero-nya dikelilingin nih. Siapapun yang pegang boneka Mr. Zero, dia punya kesempatan untuk berbicara 5 menit. Dan bagi mereka yang melanggar, maka tidak diizinkan untuk berbicara selama 10 menit. Misalnya ada kakaknya, adiknya lagi bicara, dia motong, maka dia dihukum tuh, 10 menit ke depan lu nggak boleh ngomong ya, gitu. Oh, iya, 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 iya. Nah, ini adalah, dan nomor 6 menarik, family members yang nggak setuju, tidak saling mengkritik atau melecehkan di dalam meeting. Dan nomor 8 juga, kita tidak ngomong di belakang. Misalnya, gue sebel banget tuh sama si kakak. Antara anak nomor 2 nih sama si bungsu. Punya meeting ngomongin si sulung. Nah, itu juga adalah diatur di dalam Code of Conduct. Oke. Mungkin gitu, Wen. Ya, ya, ya. Seru banget. Oh, ini contohnya ya, Coach ya. Jadi secara tertulis dan disepakati bersama gitu ya, Coach ya. Tuh, jadi dia harus dibuat tertulis, difahami, dan disepakati bersama. Baik. Wah, ini satu ilmu baru nih, Code of Conduct ya. Jadi ternyata itu salah satu cara supaya komunikasi kita tidak miskom juga ya, Coach ya. Jadi udah Betul. tertulis tuh ada di Code of Conduct. Sama tadi ada Family Constitution juga. Upaya komunikasi dari generasi ke generasi tadi sepertinya ya coach ya, karena ada heritage-nya, ada culture-nya, sehingga nanti ini generasi yang pertama seperti itu culture-nya, sampai generasi kelima, ke-10 pun masih paham culture itu gitu ya coach ya, berarti ya. Dan itu boleh di-review, Wen. Bukan sesuatu yang sifatnya tetap ya, karena kan family business itu dia dinamis. Dengan dinamika di dalam bisnis keluarga itu dipengaruhi oleh kematian, kelahiran, perceraian, pernikahan. 4 itu ya. Karena itu adalah event di dalam keluarga yang mempengaruhi strukturnya keluarga dan bisa berdampak terhadap bisnis keluarga.
Maka seiring dengan dinamika tersebut, adanya kematian, kelahiran, pernikahan, perceraian, bisa jadi Code of Conduct dan Family Constitution itu harus direview. Namun akan ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa dinegosiasikan. Dan itu harus di set out di depan. Oke, yang ini lo boleh sesuaikan, tapi mengenai kepemilikan saham tidak boleh dijual kepada orang luar, itu adalah sifatnya sakral. You cannot change that. Misalnya ya, Iya, iya, kan iya. ada yang kalau bisnis keluarga yang saya banyak temuin, ya mereka nggak mau menjual saham kepemilikan itu kepada orang luar karena mereka pengen punya kontrol terhadap bisnis keluarganya gitu. Maka itu harus dimasukkan sebagai aturan di dalam family constitution yang non-negotiable. Yang lain mungkin bisa dinegosiasikan kecuali yang itu, misalnya seperti itu. Gitu. Iya, 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 iya. Wah, keren banget. Sebuah sebenarnya ya siapapun ya, keluarga manapun itu bisa menggunakan code of conduct untuk eh, apa namanya sarana sebagai sarana untuk komunikasi nih diawali dengan keluarga kita sendiri. Sebuah ilmu baru ya Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditulis di kolom chat nanti terkait dengan materi-materi yang kita sampaikan di hari ini ya. Masya Allah. Nah, oke Coach, kita lanjut dulu sebelum menunggu teman-teman yang menulis di kolom chat untuk bertanya. Eh, kita tahu ya Coach, namanya bisnis keluarga itu kan dari generasi satu, generasi kedua, generasi ketiga dan selanjutnya itu terdiri dari kalau yang kita sebut sekarang tuh berbagai generasi gitu ya. Ada yang Gen X, Gen Y, terus baby boomer, Gen Z. Nah, itu kan berbagai generasi dengan tipe-tipe dan keunggulannya masing-masing nih. Dimana masing-masing generasi tuh eh, menganggap dirinya unggul ya. Jadi dengan kayak oh kalau gen apa namanya baby boomer kita tuh tahu segala sejarah dari zaman zaman Belanda sampai zaman kapan. Nah itu terus kalau yang generasi makin ke sini ngapain sih kayak gitu aja dipelajarin. Nah kan beda-beda nih coach, apa namanya masing-masing generasi gitu punya rasa sendiri terhadap generasinya. Menurut coach Uwi nih antar generasi seperti ini gimana sih cara berkomunikasi yang efektifnya gitu untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengalami aku sama ayah aku nih lagi susah banget deh komunikasinya nih kan beda generasi. Oke. Kamu sudah pernah nonton Sorry, saya mau share video dulu boleh ya, Wen? Boleh boleh coach. Oke, coba ya. Kita coba. Tampil di layar, Wen? Sudah sudah. Oke, saya coba dulu suaranya masuk atau enggak ya. Kamu sudah pernah Kedengeran nggak, Wen? Sudah terdengar. kisah ide gila menyelamatkan bisnis keluarga? Kedengeran. Berat Hasan adalah pemilik toko daging di Paris yang hampir bangkrut. Dua orang anaknya, yaitu Joseph dan Aure, adalah kakak beradik yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Saat Aure mulai mengkhawatirkan nasib toko daging ayahnya, Joseph malah menarik diri dan tidak ingin ikut campur. Namun, Joseph mendadak melihat potensi toko daging ayahnya setelah mendapat kabar bahwa Perancis akan melegalisasi ganja. Ia pun mulai putar otak untuk mengubah toko daging tersebut menjadi kedai kopi yang juga menjual ganja. Apakah Joseph berhasil meyakinkan keluarganya untuk melakukan ide gila ini? Kamu tonton sendiri ya serialnya. Tapi kita bukan membahas tentang kedai kopi dan toko ganja Joseph. Kita ingin diskusi bagaimana caranya meyakinkan orang tua atas ide kamu. Pertama, jelaskan dengan menggunakan istilah atau bahasa yang mereka pahami. Kedua, deskripsikan manfaat dan dampak dari ide bagi kesuksesan jangka panjang bisnis keluargamu. Ketiga, pahami perasaan dan pemikiran mereka, apa yang membuat mereka menolak atau khawatir. Keempat, terus berikan update apa yang sedang kamu lakukan dan libatkan mereka. Kelima, terbuka saat ada kendala atau masalah agar bisa diselesaikan bersama. Coba deh kamu praktekkan dan nanti kamu share ya gimana hasilnya.
Oke. Jadi tadi pelajarannya ya Wen, kalau buat mereka yang berbeda generasi gitu. Pertama, kita seringkali kan anak-anak Gen X, Gen Z gitu ya, Gen Z, Gen Alpha lah sekarang, Iya. mereka tuh punya istilah mereka sendiri gitu, yang mungkin istilah-istilah itu nggak bisa difahami oleh ayah atau ibunya atau generasi baby boomer. Apalagi Betul. bicara tentang, kita harus pakai KOL. Nah, sementara ibunya tahu KOL adalah buat di sayur, kan kol, Iya, iya, betul. sayuran kol. Terus Betul. anaknya bilang, "Mah, kita buat bikin bisnis kita maju, kita harus pakai KOL." Naon tes KOL, jeung naon Mbak Wan gitu kan. Padahal yang dimaksud KOL adalah Key Opinion Leader atau Iya, influencer. betul. Maka buat generasi muda, kita harus membahasakan Mm-mm. dalam bahasa yang bisa dipahami oleh orang tua atau generasi yang lebih tua atau lebih senior kita. Ya, betul, betul. Kemudian yang kedua, deskripsikan manfaat dan dampak dari ide bagi kesuksesan jangka panjang bisnis keluarga. Mm-mm. Mungkin kita lebih update gitu tentang apa yang terjadi saat ini, tentang artificial intelligence, tentang digital marketing, ya nggak sih? Betul. Bahwa banyak hal yang terjadi yang mungkin orang tua kita tidak mengikuti perkembangan tersebut. Yes. Nah, bagaimana kita menjelaskan kalau kita pakai KOL ya, bukan buat bikin bakwan ya, tapi key opinion leader Yes. untuk mempromosikan bisnis kita, Ya. maka ini apa dampaknya? Bisa meningkatkan penjualan, bisa meningkatkan, apalagi kalau kita ngomong misalnya brand awareness gitu. Bisa jadi orang tua kita tidak terlalu paham tentang apa yang dimaksud dengan Brand brand awareness. awareness. Oke. Nah, kemudian pahami perasaan dan pemikiran mereka, apa yang membuat mereka menolak atau khawatir. Hmm. Biasanya mungkin mereka sudah punya cara tersendiri atau misalnya kita mengusulkan kita harus berpindah dari jalur offline, misalnya kita jualan combro gitu ya. Mm-mm. Selama ini kita jualan combroknya di warung-warung. Ya. Terus kita sebagai anak mengusulkan agar combro itu dijual di Tokopedia Ya. atau live TikTok Ya. atau di Gojek atau di Grab gitu. Ya. Tapi kan si ibu Ya. teh sudah 20 tahun kerja sama Bibi Inah gitu. Jualan combro di warung Bibi Inah. Kasihan Bibi Inah kalau ibu nggak kirim combro ke situ Ya. misalnya. Nah, itu kan adalah bagaimana sebenarnya kita memahami perasaan atau pemikiran mereka, apa yang membuat mereka menolak atau khawatir. Ya. Nah, kemudian terus berikan update apa yang sedang kamu lakukan dan libatkan mereka. Jadi kita update progresnya dan terbuka saat ada kendala atau masalah agar bisa diselesaikan bersama. Jadi ini juga semuanya bicaranya adalah tentang komunikasi. Betul, betul. Bagaimana kita sebagai generasi yang muda bisa berkomunikasi dalam bahasa yang mampu difahami oleh generasi yang lebih senior. Mungkin itu sih, Wen. Oke, baik. Wah, menarik banget nih ya. Jadi tadi ya, mungkin kita udah sering mendengar tadi Coach Uwi sampaikan satu istilah KOL. Tulisannya kan call gitu ya, jadi KOL. Ya mungkin ayah bunda kita di rumah pahamnya call itu ya yang ada di kulkas, yang ada di dapur gitu ya. Tapi ternyata ini ada satu istilah di bidang pemasaran, di bidang marketing gitu ya, yang harus dipahami. Dan ya mungkin kita sebagai generasi yang muda harus bersabar untuk memberikan penjelasan juga gitu kali ya Coach Uwe ya, kepada para generasi yang senior gitu. Jangan menganggap beliau tuh nggak tahu dan nggak mau tahu. Mungkin sebenarnya karena kita nggak ngasih tahu gitu ya Coach Uwe ya. Mungkin ini menarik nih, Wen, kalau Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh share apa challenge atau situasi atau konflik yang pernah terjadi yang dihadapi karena masalah komunikasi yang tidak produktif atau communication gap. Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian boleh berbagi tips mengatasi situasi tersebut, mungkin menjadi inspirasi buat peserta yang ada di Zoom lainnya. Ya, boleh ada yang kalau teman-teman yang ada di Zoom, Bapak Ibu, kakak-kakak
yang ada di Zoom mau sharing nih terkait dengan komunikasi saat ini bersama dengan keluarganya. Apa sih kondisinya saat ini? Mungkin kalau misalnya ada sebuah kendala komunikasi dan sekarang sudah berhasil ditangani seperti apa? Atau mungkin saat ini masih, aduh saya masih bingung nih gimana ya caranya ngomongnya gitu ya, karena ini berimpact pada bisnis keluarga kami. Boleh silakan sharing, Bapak Ibu semua boleh raise hand atau ya kalau tidak memungkinkan boleh di kolom chat silahkan terkait dengan communication gap gitu ya. Boleh mungkin ada yang mau di-sharing dulu nih dari teman-teman. Dari mungkin siapa nih? Oh, ada yang on cam nih. Oh, Bu Ratna kembali lagi bergabung ya, Bu Ratna ya. Minggu lalu join juga ya, Bu Ratna ya. Sehat, Bu Ratna. Suaranya belum keluar Oke. ya, Ibu ya. Oke, mungkin ada kakak-kakak yang lain atau Bapak Ibu semua yang ingin bertanya atau sharing ya terkait dengan komunikasi. Silahkan kami buka pertanyaannya. Kami buka diskusi, bukan pertanyaan tapi diskusi. Mungkin ada insight juga pengalaman dari teman-teman semua terkait dengan komunikasi bersama keluarganya. Silahkan. Di sini ada selamat pagi Pak Gunawan. Ada Terima kasih. ya Saya selamat pagi. ketemu lagi. Ketemu lagi ya Pak ya. Ya, salam juga untuk teman-teman lainnya. Ya Dan Pak siap. Julfadli senior saya. Pak Dodi juga senior saya. Aduh, berkumpul di sini ya Pak Gunawan ya. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Senang bisa berbagi ilmu. Lanjut ya. Ya Pak, baik. Sini juga ada. Semangat. Terima kasih Pak Gunawan. Ya, Mbak Leni. Yes. Pak Gunawan, apakah ada saat ini menjalani bisnis Pak Gunawan? Ada apa, Mbak? Bisnis, menjalani bisnis keluarga? Sebentar, enggak. Ya, sebentar. Ada apa tadi? Kurang jelas. Bisnis, Pak Gunawan Oh, menjalankan begini. bisnis. Ya, bisnis kecil-kecilan. Suaranya keras, bro. Bisnis fotografi, dulu bisnis salon, Oke. bisnis ini, biro traveling, ya, terus apa lagi, macam-macam. Wah, Masya Allah banyak banget ya bisnisnya. Salon, nyewakan baju ini, baju adat daerah, pernah. Oh, baik. Fotografi itu dari tahun 76 sampai sekarang, masih sampai sekarang. Jadi tukang potret istilahnya, potret macam-macam, Baik, pernikahan, iklan, kalender, ngajar baik. juga dari SD, SMP, SMA, Siap. itu bisnisnya. Siap. Makasih Pak Kuliner juga. Gunawan sudah Ya, makasih Mbak Beni. sharing. Sukses selalu. Makasih. Baik. Baik, ada apa nih? Ada komentar ya di kolom komentar. Saya bacakan komentar teman-teman semua. Kita lanjut ya. Ada dari Sharon ya, dari Sharon. Selamat pagi, saya Sharon. Mau bertanya nih kepada Coach Uwi, bagaimana sebagai generasi ketiga mengatasi atau membantu permasalahan yang sudah ada dari generasi sebelumnya, seperti masalah komunikasi dan perbedaan pendapat. Baik, terima kasih Kak Sharon yang sudah Oke. sharing, yang sudah bertanya. Silakan Coach Uwi. Thank you, Kak Saron. Selamat ya. Udah generasi ketiga, karena risetnya kalau kita berhasil sukses di generasi ketiga, maka dia kemungkinan lebih panjangnya lebih tinggi suksesnya Wen. Karena family business yang bisa bertahan sampai generasi ketiga itu kalau risetnya nggak nyampe 10% dari jumlah family business yang pernah berdiri. Jadi kalau sekarang Kak Saron generasi ketiga, berarti ini termasuk generasi family business yang 10% yang sukses untuk sustain. Nah, Keren. sekarang gimana caranya membantu permasalahan yang sudah ada dari generasi sebelumnya? Salah satu di sini tadi yang saya sampaikan ya, mungkin pada saat perbedaan pendapat itu
atau konflik itu sulit untuk diatasi secara internal oleh mandiri oleh anggota keluarga saja, Baik. maka disitulah perlunya profesional mediator atau orang luar yang lebih objektif, yang tidak terlibat dengan drama yang ada sebelumnya, yang bisa berperan sebagai seorang penengah, terutama menengahi antara generasi 3 dengan generasi 2 atau mungkin generasi 2 dengan generasi pertama. Dan kalau misalnya Kak Sharon perlu kayak, kan ngapain sih lo tiba-tiba ngajak orang gitu ya, kita baik-baik aja kok, biasa kan kayak gitu ya. Iya. Kita baik-baik aja kok gitu. Ngapain sih lo ngajak orang untuk menyelesaikan isu di dalam masalah bisnis keluarga kita. Nah itu terjadi kayak kalau kita ditanya, lo sehat nggak? Gue sehat. Tapi kalau kita diperiksa ke lab, kira-kira kolesterolnya normal nggak, Wen? Belum tahu nih, kayaknya Belum enggak tahu. sih. Ya nggak sih? Iya, Coach. Nah, kadang bisnis keluarga juga gitu, bahwa kita nggak ada apa-apa, kita baik-baik aja, nggak perlu orang luar untuk membantu, nggak perlu dokter datang untuk menyelesaikan, membantu kita mengobati bisnis keluarga kita. Nah, itu kenapa di sini ada Dokter Asri. Dokter Asri itu bikin kayak periksa lab untuk bisnis keluarga. Jadi bisnis keluarga itu bisa lakukan pemeriksaan laboratorium. Ini nih laboratoriumnya nih. Ya, jadi pemeriksaan laboratorium bisnis keluarga itu namanya adalah Family Business Health Index. Jadi kalau Mas Saron tidak perlu untuk meyakinkan keluarga bahwa we need help, kita itu nggak baik-baik aja, kita sakit, nah maka bisnis keluarganya diajak periksa lab. Periksa labnya boleh di UIG atau di Family Business Center of Indonesia dengan Family Business Health Index. Jadi nanti setelah kita periksa lab, kita akan bisa mengidentifikasi dengan lebih spesifik sebenarnya yang Mas Saron maksud permasalahan yang sudah ada dari generasi sebelumnya, masalah komunikasinya seperti apa, perbedaan pendapat dalam hal apa, itu bisa teridentifikasi kalau kita periksa lab pakai Family Business Health Index. Nah, setelah itu Mas Saron, ini Mbak atau Mas ya, maaf nih, Kak Saron Bisa deh. aja deh kayaknya. Kak Saron bisa bikin pertemuan keluarga, menjelaskan tentang Om, Tante, Ayah, Ibu, Kakak, Adik, kita kemarin periksa lab, ini adalah hasil labnya. Yuk kita sama-sama menyehatkan bisnis keluarga kita. Nah, disitulah mungkin mulai dijelaskan tentang tadi yang saya sampaikan tentang Code of Conduct, karena kita sepakati apa Code of Conduct kita, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik, kapan kita mau bikin family council meeting gitu. Maka itu mungkin bisa membantu Kak Saron mengurai sedikit demi sedikit konflik perbedaan pendapat yang selama ini ada, tapi tidak dibicarakan atau hanya disimpan saja. Mungkin itu Wen, share ini tipsnya buat Kak Saron. Oke, terima kasih Coach Wi. Demikian Kak Sharon ya untuk apa namanya saran masukan dari Coach Wi terkait dengan pertanyaannya. Jadi semoga menjawab dan apabila masih ada yang kurang boleh langsung di chat lagi gitu ya. Oke, menarik ya Bapak Ibu ya untuk masalah komunikasi ini masalah utama, masalah dasar ya. Baik kita dengan tadi keluarga maupun dengan teman-teman di sekitar kita di lingkungan kantor, apalagi ini kalau family business di mana di rumah ketemunya dia terus di kantor ketemunya dia gitu ya, itu jadi masalah utama tuh. Oke, siap, terima kasih Kak Sharon, akan coba diterapkan cek labnya katanya Kak Sharon. Siap, oke. Mungkin ada yang lain teman-teman boleh banget untuk kita ngobrol santai untuk open mic silahkan raise hand lalu kita bisa ngobrol bersama atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu silahkan ya. Baik, oke. Di sini ada Kak Nuril nih sepertinya nih. Apa kabar nih Kak Nuril? Nah, Kak Nuril juga apa
kabar Kak Nuril? Alhamdulillah sehat, Mbak Wen. Hai Nuril. Coach. Lagi di mana Kak Nuril? Di Aceh lagi, Mbak. Wow, sudah ada di ujung Indonesia. Oke, Kak Nuril ada yang mau di-sharing mungkin terkait dengan komunikasi di bisnis keluarga? Sejauh ini belum ada sih, Mbak Wen. Tadi baru dapat insight baru aja dari paparan Mbak Wi Oke, apa tuh insight apa tuh? untuk pola komunikasi, gimana cara kita menjaga komunikasi dengan first generation khususnya ya. Hmm, Karena kalau saya pribadi sering miskomunikasinya di situ, ternyata mungkin saya belum bisa merasakan kekhawatirannya first generation. Mungkin saya terlalu update-nya itu yang saya sampaikan kurang dipahami sama first generation, sehingga first generation merasa seolah-olah apa sih ini kayak gitu. Semangat Nuril. Siap, Coach. baik. Waduh, oke baik. Terima kasih Kakak Nuril, semangat terus. Siap. Ada lagi mungkin dari teman-teman communication gap ini salah satu hal yang menarik untuk kita kulik ya teman-teman tadi ya sudah. Dan tadi ada masukan dari Coach Uwi tadi untuk memasukkan expert gitu ya untuk sebagai helper kita membantu untuk menjembatani antara komunikasi antar generasi gitu tadi. Nah, kalau misalnya kapan sih Coach kita bisa memutuskan bahwa kita butuh penengah atau helper atau orang ketiga atau pihak lain gitu ya untuk membantu komunikasi antar generasi yang ada di family business kita. Pada saat konflik berkepanjangan Oke. dan tidak ada penyelesaian, atau pada saat tidak ada konflik tapi bisnis keluarganya nggak kemana-mana. Jadi tidak ada konflik itu bisa jadi karena kita diem-dieman gitu, Wen. Baik. Kita tahu ada masalah, kita nggak mau ada konflik, kita diem, tapi akhirnya bisnis keluarganya nggak kemana-mana. Nggak ke sana, nggak ke sini. Ya, biar itu istilahnya. Semakin ke sana, semakin ke sini gitu kan istilah anak-anak sekarang. Nah, atau kalau setiap kali interaksi kita tegang terus gitu. Baik. Nah, oleh karena itu biasanya yang kita lakukan ya di Family Business Center of Indonesia, pada saat kita ingin mengurai sebuah lingkaran setan konflik atau ketegangan, kita akan lakukan dulu coaching one-on-one dengan para family business, para anggota keluarga. Baik. Supaya kita tahu sebenarnya apa sih akar yang membuat konflik itu dalam POV, point of view setiap orang. Yes. Nah, karena kita nggak akan langsung kumpulkan di dalam sebuah family meeting, men. Kita Baik. harus lakukan dulu namanya one-on-one coaching oleh para coach ya yang kita punya di Family Business Center of Indonesia untuk kita mengetahui point of view tiap orang. Baik. Sehingga pada saat kita kemudian memfasilitasi family meeting, kita sebagai profesional mediator tuh udah punya petanya. Oh, sebenarnya Baik. concernnya si bapak tuh apa, concernnya si ibu itu apa, yang mungkin selama ini tidak bisa diungkapkan secara baik atau secara produktif, sehingga itu yang memunculkan konflik komunikasi di dalam keluarga. Nah, kemudian kalau ini adalah kali pertama kita melibatkan profesional mediator, maka tugas pertama profesional mediator bukan menyelesaikan konfliknya dulu, tapi menyusun dulu nih code of conduct-nya. Supaya kalau pada saat proses diskusi kita berkomunikasi menyelesaikan konflik itu, Ya. kita udah punya rambu-rambunya the do and the don'ts. Kan ibaratnya profesional mediator tuh kayak juri ya, kayak wasit ya. Gitu kalau ada yang melanggar, tapi kita sepakati dulu aturannya. Jadi Oke. tadi kalau misalnya kapan kita perlu pada saat konflik itu berkepanjangan dan tidak ada solusi dan berulang kali terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan ketegangan. Ya, ya. Yang kedua, pada saat terlihat baik-baik saja, Nah, ini. tapi sebenarnya family business-nya nggak kemana-mana karena yang baik-baik saja itu sebenarnya adalah menghindari diskusi atau menghindari perdebatan. Ya.
Lalu bagaimana cara kita mengetahui secara spesifik apa yang menjadi akar masalah? Ya, Pertama adalah lakukan biasanya sebagai profesional mediator, kita melakukan one-on-one coaching dulu dengan anggota keluarga, baik, satu-satu untuk tahu point of view-nya. Baru kemudian kita kumpulkan di dalam family meeting, tetapi sebelum go into the issue, baik. set up the code of conduct first. What is the do and the don'ts? Hmm, Agar dalam diskusi-diskusi family meeting berikutnya itu yang menjadi panduan. ya, Nah, baru kemudian kita bisa melakukan group discussion atau family meeting dan bisa diperkuat untuk melihat akar masalah itu dari tadi Family Business Health Index. Itu adalah alat bantu untuk bisa mengidentifikasi the real issue that creating the conflict or the ketegangan di dalam bisnis keluarga kita. Mungkin itu, berarti Wen. pentingnya itu ya memasukkan atau memasukkan orang ketiga, bukan orang ketiga ya, apa Ya, pihak ketiga. Jadi tapi yang expert gitu, yang profesional memang di bidangnya dan sudah tadi Coach Wi jelaskan secara wah ada struktur yang sistematis tuh. Habis ini ke sini ke sini ke sini. Jadi nggak eh, kita sebagai anggota keluarganya hanya ikut saja gitu ya, ikut dan menikmati perjalanan itu supaya iya. bisa berimpact untuk keluarganya seperti itu Ya. ya Coach Wi ya. Dan mungkin yang disebut mediator di sini nggak harus selalu konsultan, Wen. Baik. Bisa jadi orang atau tokoh yang di-respect oleh keluarga itu. Karena Ah, itu di dalam bisnis keluarga ada yang disebut sebagai tokoh sentral, the godmother or the godfather ya. nah, pasti Ada ada yang tuh. sebut ada neneknya gitu menjadi the godmother of the family. Biasanya kalau ada konflik, kalau udah nenek ngomong ya akhirnya perdamaian itu terjadi gitu ya di muka bumi ini. Atau ada tokoh kakeknya gitu atau orang yang intinya orang yang mereka respect atau orang yang bisa melihat secara objektif. Baik. Jadi tadi adalah mekanismenya, apakah harus selalu pakai konsultan? Tidak, sepanjang mereka bisa menjadi mediator dan juga objektif dalam melihat situasinya. Mungkin Oke. gitu. Godmother, the Godmother tadi. Oke, tadi Coach Wi sempat sampaikan coaching. Mungkin di sini ada beberapa yang masih belum apa ya tersentuh dengan coaching. Mungkin tipis-tipis saja coach. Coaching tuh seperti apa nih coaching untuk family business ini? Coaching family business, wah nanti kita harus bahas ya, Wen, karena Iya, tuh adalah tapi kita topik tipis-tipis tersendiri dulu tuh. nih, tipis-tipis Menarik aja. ya. Coaching itu sebenarnya adalah pola komunikasi one on one, bisa one to many, di mana si coach atau si fasilitator itu lebih banyak menggali dengan cara mengajukan pertanyaan sehingga proses berpikir dan jawaban itu akan muncul dari si coachee atau si objeknya. Oke. Gitu. Jadi kayak saya sama Weni lagi stuck gitu ya. Oke. Maka saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mendengarkan apa yang sedang Weni pikirkan dan hadapi dan Baik. mengajukan pertanyaan untuk mengurai eh, pola pikir yang ada di kepalanya Weni. Jadi Oke. ibaratnya tuh secara simpelnya tuh kalau saya suka bilang nyisirin pikiran. Kalau rambut habis keramas, nggak sisiran kan kusut ya, Wen? Semut, kusut Buat ya tuh. betul. Nah, maka coaching itu adalah seperti nyisir kepikiran yang habis keramas dan rambut dan pikirannya kusut. Maka disisir dengan cara di coaching. Nah, di coaching itu sebenarnya pertanyaannya atau solusinya akan datang dari Weni. Saya Hmm, hanya akan mengajukan pertanyaan untuk merangsang men-trigger proses berpikirnya Weni. Gitu. baik. Oke, oh seperti itu ya pola coaching. Kurang lebihnya Bapak Ibu semua teman-teman, mungkin ada yang masih baru nih tadi penjelasan Coach Wi tentang coaching ya. Jadi itu salah satu metode juga untuk apa namanya pembuka tadi, pembuka komunikasinya juga dengan para family business yang lainnya gitu ya. Untuk dirinya sendiri nih tahu potensinya, disisirin dulu mau kemana nih arahnya gitu ya. Padahal sudah tahu jawabannya dari dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas, ini akan jadi satu topik khusus dari Family Business Talk Series. Ya, Nah, kita tunggu nanti ya, akan ada apa namanya materi khusus tentang coaching. Oke, baik. Mungkin yang terakhir nih, Coach Uwi, antara communication gap
apa sih kaitannya atau seberapa impactnya communication gap dengan sustainability dari sebuah family business? Oke, pertama kaitannya sangat berkaitan. Oke. Banyak riset yang mengatakan tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa salah satu faktor sustainability itu adalah suksesi. Dan 3 faktor yang mempengaruhi suksesi adalah perencanaan, bagaimana suksesi itu akan dilakukan, pendidikan dan pembekalan kepada calon suksesor atau penerus bisnis keluarga, dan yang ketiga adalah pola komunikasi yang dibangun antara penerus dan pendiri atau generasi yang lebih senior. Apabila komunikasi ini tidak bisa dibangun secara produktif antara penerus dan pendiri, maka si penerus akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan menyimpan wisdom yang selama ini dimiliki oleh pendiri. Karena bagaimanapun the most expert, yang paling expert tentang bisnis keluarga itu tentu si ayah atau si pendiri. Nah, kalau si anak yang meneruskan bisnis keluarga punya hambatan komunikasi, maka dia kehilangan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan wisdom dari pendiri bagaimana dia bisa bertahan untuk bisnis keluarganya. Itu mungkin, Wan. Jadi banyak riset mengatakan bahwa korelasi yang sangat erat antara komunikasi yang produktif dengan possibility atau probability bisnis keluarga itu akan bertahan dalam jangka panjang. Oke, sangat berkaitan, sangat nyambung gitu ya antara communication gap dengan sustainability ternyata teman-teman semua. Baik. Wow, luar biasa perbincangannya pada pagi hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, kami berikan kesempatan sebelumnya untuk satu kali lagi bertanya. Silahkan untuk raise hand atau open mic atau mungkin tulis di kolom chat. Silahkan terkait dengan communication gap di family business ini. Oke, saya juga sudah kirimkan di kolom chat untuk teman-teman bisa mengisi feedback acara hari ini untuk kita bisa kirimkan materi dan juga masukannya untuk kami semua ya. Oke, baik. Oke. Wen, mungkin kita share juga minggu depan Ya, topik kita. saya mau share. Oh ya udah, dari Coach Uwi ya. Oke. Oke, untuk teman-teman semua yang ada di Zoom, ruang Zoom, jadi ini akan insya Allah kita akan bergulir terus setiap minggunya ngobrol santai terkait dengan family business dengan tema-tema yang berbeda setiap minggunya. Hari ini kita tentang communication gap. Minggu depan kita insya Allah akan berjumpa terkait dengan clash of generation in family business, dan minggu selanjutnya di tanggal 19 Oktober ada innovation challenge in family business, dan yang terakhir di bulan Oktober akhir, Sabtu akhir di bulan Oktober kita akan berjumpa dengan founders influence in family business. Jadi itu topik-topik menarik tentang family business. Silakan bergabung lagi di setiap minggunya, setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9.30. Teman-teman semua kita akan gali, ngobrol bareng terkait dengan materi-materi khusus tentang family business gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau kasih masukan terkait dengan topik-topik family business yang menarik nih untuk dibahas, boleh kirimkan kepada kami di yang nonton di YouTube. Silakan langsung kirimkan komennya di YouTube-nya. Lalu mungkin di sini teman-teman bergabung di WhatsApp group yang sudah di-create sama tim dari Family Business Center Indonesia. Boleh langsung. Kayaknya tema ini menarik deh Coach untuk kita bahas di minggu depan ya. Jadi boleh untuk next eventnya kita bisa jadikan tema-tema dari teman-teman semua untuk kita bahas. Baik, baik. Terima kasih banyak Coach Uwi untuk sharingnya di pagi hari ini. Semua dapat manfaat, semua dapat berkah, semua bermanfaat ya. Dapat sesuatu ya teman-teman ya dari pertemuan hari ini ya. Boleh dong ketik angka 5 ya kalau dapat sesuatu di pagi hari ini. Silahkan teman-teman. Boleh juga sharing, nanti kita bisa gabung lagi di WhatsApp group untuk ngobrol-ngobrol lanjutannya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan, wah ada yang 555 nih saking dapat banyaknya insight dari Coach Uwi. Oke, selanjutnya kita ke teman kami. Ini ada satu orang cantik kita akan bergabung nih, namanya Bu Maria. Silakan Bu Maria akan memberikan sebuah informasi menarik kepada teman-teman yang ada di ruang Zoom pada pagi hari ini. Silakan Ibu Maria.
Oke, thank you Kak Weni. Terima kasih Coach Uwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi nih semuanya, Bapak dan Ibu gitu ya, kakak-kakak semua yang hadir dalam Family Business Talk Series. Nah, izinkan perkenalkan, nama saya Maria, saya dari UAG University dan di sini saya akan memperkenalkan gitu ya. Jadi UAG University gitu kan ya, kami memiliki gitu ya solution gitu kan, yang tadi sudah dibahas nih oleh Coach Uwi nih tentang family business gitu ya. Izin share screen ya, Kak Weni ya. Silakan. Thank you, Kak. Oke. Udah muncul ya berarti ya. Sedang loading? Ya, sudah. Oke, terima kasih Kak Weni. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Uwi terkait tentang family business gitu ya, bahwa kami gitu ya dari UAG University memiliki yang namanya Family Business Center of Indonesia gitu kan. Kenapa kami hadir gitu ya untuk memberikan solusi? Ini sedikit dari hasil research juga yang dilakukan oleh tim kami, Ibu Dr. Asri ya di sini Masya Allah hadir gitu ya. Nah, bahwa ternyata tuh dalam Family Business Outlook gitu ya, 60-65% itu ternyata bisnis keluarga itu berkontribusi nih terhadap PDB di Indonesia gitu ya. Bahkan rata-rata bisnis itu adalah bisnis keluarga gitu ya. Nah, jumlah bisnis keluarga itu mencapai sekitar 60% gitu. Namun, berdasarkan hasil research, ternyata setelah bisnis keluarga itu didirikan oleh founder, terus kemudian diturunkan ke generasi kedua, itu angkanya menyusut gitu ya. Jadi 30% gitu kan. And then gitu ya, ketika turun ke generasi ketiga, itu angkanya lebih menyusut atau sedikit sekali gitu ya. Angkanya sekitar kurang lebih 9% gitu ya. Nah, berdasarkan case to case dengan apa yang terjadi dalam bisnis keluarga ini menjadi salah satu kami gitu ya membuat solusi untuk para pembisnis keluarga. Terus kemudian nah ini adalah tantangan succession planning gitu ya. Ternyata nih ya Bapak dan Ibu teman-teman semua gitu ya, bahwa itu hanya sekitar 34% bisnis keluarga di Asia ini yang sudah mengidentifikasi penerus gitu ya. Namun sekitar 11% bisnis keluarga yang memiliki rencana suksesi secara formal. Nah, jadi ini kita lihat nih bahwa kurangnya perencanaan gitu ya, ini seringkali menyebabkan ketidakstabilan saat peralihan kepemimpinan antar generasi, seperti yang sudah dibahas ya di series kita di pagi hari ini gitu ya. Nah, ini sedikit gambaran ternyata tujuan jangka panjang gitu ya untuk para pembisnis keluarga dalam 5 tahun ke depan hingga dengan tahun 2035 itu kurang lebih adalah seperti ini. 75% tujuan bisnis keluarga itu adalah menciptakan dividen untuk anggota keluarganya. 76% yaitu untuk melindungi bisnis sebagai aset keluarga yang penting. Dan 76% tentunya menciptakan warisan. Nah, harapan suksesi ini kan tentunya harus bisnis keluarga itu perhatikan gitu ya bagaimana caranya menjaga bisnis mereka sustain, bisa masuk ke generasi kedua, bisa sampai generasi ketiga, bahkan seterusnya untuk menjamin suksesi dari bisnis keluarga gitu ya. Nah, kami hadir Bapak dan Ibu untuk menawarkan berbagai macam solusi. Yang pertama, kami ada program Second Generation. Yang kedua, kami ada Family Business Health Index. Yang ketiga, kami ada consulting, yaitu workshop dalam bentuk strengthening the foundation of family business. Izinkan Bapak Ibu saya jelaskan mungkin sedikit aja satu persatu. Baik ya. Yang pertama, kita punya program Second Generation. Jadi ini adalah program khusus gitu ya, yang dirancang oleh guru kami Bapak Dr. Haji Ari Ginanjar gitu ya, untuk membentuk next generation sehingga mereka mampu nih mentransformasikan existing family business menjadi the next level of family business seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian programnya. Jadi kalau di Second Generation itu adalah program non formal selama 1 tahun gitu ya. Jadi nanti selama 1 tahun, misalkan Bapak dan Ibu punya anak gitu ya, di mana anak Bapak dan Ibu sudah akan dipersiapkan nih untuk masuk ke generasi kedua gitu kan ya. Maka ini adalah salah satu program yang kami tawarkan. Jadi dalam Second Generation gitu ya, ada
12 modul ya Bapak dan Ibu yang akan kami berikan gitu ya dalam bentuk course. Terus kemudian juga nanti dalam program tersebut kami berikan one-on-one coaching atau sesi coaching ya selama 3 sesi yang seperti tadi Coach Uwi spill ya tentang coaching gitu ya. Kemudian juga kami berikan sertifikasi ya, ada 4 sertifikasi ya. Ada corporate culture, 3.0 coaching, digital marketing dan juga public speaking. Terus kemudian juga kami memberikan 5 training dan juga workshop. Terus kemudian ada 3 CEO Talk dan 1 Family Business Talk. Dan serta kita memberikan 3 mentoring nih gitu ya. Nah, sedikit informasi bahwa untuk tim pengajar di program Second Generation ini adalah merupakan praktisi secara langsung. Salah satunya nih ada Coach Uwi juga nih di sini yang mengajar di program Second Generation seperti itu. Oke, and then nah ini tadi solusi yang pertama kita itu adalah second generation. Yang kedua adalah kita namanya workshop ya Bapak dan Ibu, yaitu tentang strengthening the foundation of family business. Tadi kan udah sempat diceritakan banyak sekali hal-hal yang sering terjadi gitu ya dalam bisnis keluarga gitu ya. Mulai belum adanya satu kepahaman tentang visi keluarga gitu kan ya. Terus banyak problem yang terjadi, komunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini kami menawarkan salah satu program workshop gitu ya Bapak dan Ibu selama 1 atau 2 hari gitu ya. Di mana workshop tersebut itu adalah ada 2 yang kami tawarkan. Yang pertama, step pertama adalah find the way. Step kedua adalah set the direction. Jadi di yang pertama ini gitu kan ya, family business gitu ya akan diberikan one-on-one coaching gitu ya untuk membangun self awareness-nya gitu ya. Terus kemudian family coaching untuk membangun kesamaan perception antar anggota keluarga tentunya yang ada dalam bisnis keluarga gitu ya. Terus kemudian juga family business commitment workshop gitu ya. Dan tidak hanya di situ aja, dalam workshop juga kami berikan yang kedua adalah tentang bagaimana caranya assessment talent DNA. Jadi masing-masing anggota keluarga itu akan dilihat gitu ya DNA-nya seperti apa gitu ya, dan kemudian dikorelasikan dengan mungkin nanti starter kerjaan gitu ya yang diberikan di bisnis keluarga gitu ya. Terus kemudian akan ada talent DNA coaching, akan ada line family business workshop gitu ya, dan juga talent DNA collaboration gitu. Nah Bapak dan Ibu, ini adalah bentuknya workshop ya yang tadi Bapak Ibu tanyakan gitu ya tentang miscommunication, adanya ketidaksamaan visi gitu ya, terus kemudian belum ada family ketentuan family dalam bisnis dan segala macam gitu ya. Nah ini ada kita kasih dalam bentuk workshop gitu ya yang bernama Strengthening Foundation of Family Business gitu. Di situ juga kita akan merancang visi misi keluarga itu seperti apa sehingga alignment seperti itu Bapak dan Ibu. Nah kemudian yang ketiga gitu ya, kami ada solusi tentang yang tadi Coach Uwi spill nih ceritakan gitu ya, bahwa kami punya alat ukur gitu ya untuk mengecek tingkat kesehatan bisnis keluarga gitu ya. Bahkan di sini juga udah langsung gitu ya ada dokter asli gitu ya yang kemudian menemukan gitu ya atau meramu gitu ya alat ukur ini sehingga bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi seberapa sehat bisnis keluarga gitu ya. Nah ini adalah namanya Family Business Health Index gitu ya, seperti itu Bapak dan Ibu gitu. Nah di dalam Family Business Health Index gitu ya, ini adalah framework-nya gitu ya, dan ini pendekatannya itu menggunakan yang pertama adalah family perspective gitu, yang kedua ownership perspective gitu ya, yang ketiga business perspective dengan menggunakan indikator dan dimensi gitu kan yang kami yang kami ambil gitu ya based on research gitu ya yang kemudian diramu oleh dokter asli. Nanti akan muncul gitu ya pernyataan-pernyataan yang bisa diisi oleh para responden gitu ya. Respondennya siapa? Nah ternyata dalam Family Business Health Index gitu kan ya, itu tadi ini kita akan lihat gitu ya bahwa ini ada 3 kategori gitu ya dalam bisnis keluarga yang ikut gitu ya. Yang pertama itu ada family, terus kemudian yang kedua itu ada ownership, yang ketiga adalah bisnis. Nah, siapa yang akan jadi respondennya itu adalah tergantung kita lihat dari 3 lingkaran ini gitu ya, berapa banyak sih yang memang keluarga yang ikut dalam bisnis gitu ya, berapa banyak misalkan keluarga yang menjadi shareholder gitu ya, berapa banyak misalkan adakah external shareholder dan lain sebagainya gitu ya. Jadi respondennya itu tergantung bentuk dari family bisnisnya seperti apa
itu siapa saja. Seperti itu Bapak dan Ibu gitu. Itu adalah Family Health Index. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mengetahui gitu ya tingkat kesehatan bisnis keluarganya seperti apa, nanti konsultan kami juga akan memberikan rekomendasi ini. Apa saja nih yang harus kemudian dikuatkan lagi gitu ya. Apakah dari segi family perspektifnya, apakah dari owner perspektifnya, atau dari bisnis perspektifnya seperti itu. Karena saya itu nggak bisa lama-lama gitu ya menjelaskan ini. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman semua gitu ya, kalau yang mau ingin tanya lebih lanjut gitu ya, boleh kontak saya Maria gitu ya. Dan juga ada rekan saya, ada Nia Aulia. Nanti boleh hubungi saya gitu ya, atau Nia gitu ya. Kami siap juga datang ke visit ya, ke kantor Bapak dan Ibu untuk menjelaskan secara detail dan secara langsung. Seperti itu Bapak dan Ibu boleh nanti di save nomor saya atau nomor Nia gitu ya. Kami bisa hadir langsung ke sana atau misalkan Bapak Ibu mau range waktu dalam secara online gitu melalui Zoom juga bisa. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Kak Weni, Coach Uy atas kesempatannya gitu ya untuk saya memperkenalkan mengintroduction produk solution yang ada di Family Business Center Indonesia. Thank you Kak Weni. Thank you Kak Maria. Sampai hilang suara saya. Terima kasih Kak Maria yang sudah mempresentasikan hal keren hari ini ya, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya bisa bermanfaat, bisa join juga di program-program kami selanjutnya. Insya Allah agenda ini akan terus bergulir selama setiap minggunya. Setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9.30. Bagi teman-teman semua yang tadi mungkin ketinggalan, boleh cek YouTube kami di Family Business. Family Stock Series, Strengthening the Foundation of Family Business. Boleh di browsing di kolom chat juga sudah ada linknya. Mungkin silahkan untuk dicek di situ kalau ada yang ketinggalan. Dan sampai jumpa insya Allah minggu depan. Kita akan seru-seruan bareng lagi. Mungkin di sini yang masih ada boleh open cam, kita boleh dokumentasi dulu ya teman-teman semua yang ada di sini untuk agenda kita di pagi hari ini. Silakan yang untuk open kamera, silakan di open kameranya dan berikan senyuman terbaik dari teman-teman semua yang ada di sini. Oke, boleh? Siap?